Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namira Zamzami Ridwan, absen 25 kelas 11 IPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara menjawab soal kimia. Let's go. Oke, jadi soal yang pertama itu adalah jika KW-nya adalah 10 pangkat min 14 dan KaHCN-nya adalah 10 pangkat min 6, maka larutan NaCN-nya 0,01 mol dalam air akan mempunyai pH sebesar. Nah, jadi sebelum itu kita harus mengidentifikasi senyawa dan juga larutan garam yang ada di dalam soal. Nah, karena di sini pakainya HCl itu adalah asam lemah. Nah, sedangkan NaCN adalah garam basa karena Na berasal dari NaOH yang merupakan senyawa basa kuat. Sedangkan Cn berasal dari HCN yang merupakan senyawa asam lemah. Nah, oke, kita langsung ke pembahasan soal ya. Jadi pertama kita cari konsentrasi dari basa. Oke. Nah, konsentrasi rumusnya itu akar KW per Ka dikali konsentrasi mol dikali valensi. Nah, karena di sini udah diketahui KW-nya adalah 10 pangkat min 14 dan Ka-nya itu 10 min 6. Jadi kita langsung taruh ya di sini. Terus molaritasnya adalah 0,01 m, sedangkan valensinya adalah 1. Oke, jadi langsung kita hitung aja ya. Akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 6 dikali 0,01 m dikali 1 sama dengan akar 1 dikali 10 pangkat min 10. Nah, akar pangkat dari 1 dikali 10 min 10 adalah 1 kali 10 min 5. Tuh. Oke, setelah itu kita langsung cari pOH-nya ya. Rumus untuk mencari pOH adalah negatif log konsentrasi dari OH- yang udah tadi kita cari. Nah, karena di sini kita udah ketemu tadi konsentrasinya adalah 1 dikali 10 pangkat min 5. Jadi langsung aja kita masukin ya. Negatif log 10 min 5 pangkat min 5. Oke, jadi sama dengan 5. Tuh, jadi pOH-nya adalah 5. Sedangkan yang kita mau cari ini adalah pH, jadi kita belum selesai. Nah, cara nyari pH itu adalah 14 dikurang pOH. Nah, jadi kan karena tadi kita pOH-nya udah ketemu 5, jadi langsung aja kita masukin 14 dikurang 5. 14 dikurang 5 hasilnya adalah 9. Nah, ini tuh hasilnya basa. Kenapa basa? Karena ini pH-nya di atas 7. Oke, selanjutnya adalah nomor 2. Soalnya itu adalah di antara campuran berikut ini yang tidak dapat membentuk garam terhidrolisis adalah. Oke, jadi ini akan kita breakdown satu-satu optionnya. Nah, di option A itu ada 100 ml CH3COOH 0,1 m ditambah 100 ml NaOH. Nah, CH3COOH itu bersifat asam lemah, sedangkan NaOH itu bersifat basa kuat. Jadi, ya garam yang akan dihasilkan itu adalah CH3COONA dan garamnya itu bersifat basa. Dan jadi yang A ini terhidrolisis ya. Ini A terhidrolisis. Sedangkan yang B ada 100 ml HF
0,1 M ditambah 100 ml KOH 0,1 M. Nah, HF itu adalah asam lemah, sedangkan KOH itu adalah basa kuat. Jadi mereka ini terhidrolisis dan menghasilkan garam yang bersifat basa. Terus di option C ada 100 ml HCl 0,1 M ditambah 100 ml NaOH 0,1 M. Nah, jadi HCl itu bersifat asam kuat, sedangkan NaOH itu bersifat basa kuat. Jadi mereka ini enggak terhidrolisis karena netral. Jadi ini nomor C itu yang jawabannya, karena dia itu netral gitu. Jadi jawabannya C karena keduanya itu bersifat sama-sama kuat, jadinya netral dan tidak terjadi hidrolisis sebab ion-ionnya tuh udah terionisasi dengan sempurna gitu. Oke, selanjutnya aku akan bahas soal nomor 3. Ini dia soalnya, ada di sini. Sekarang aku bacain ya. Jadi soalnya itu adalah larutan garam yang mempunyai pH lebih dari 7 adalah, oke, kita uraikan. Di option A ada KCl. KCl itu kalau diuraikan jadi KOH yang mana adalah basa kuat ditambah HCl yang mana asam kuat. Jadi kuat ditambah kuat jadinya netral, dia nggak bisa hidrolisis, jadi pH-nya adalah 7. Sedangkan option, berarti ini bukan jawabannya. Sedangkan option B itu ada NH4Cl. NH4Cl kalau misalkan diuraikan ada NH4OH yang mana adalah basa lemah dan juga HCl yang adalah asam kuat. Jadi dia itu hasilnya bakalan asam. Dimana kalau misalkan asam itu pH-nya kurang dari 7. Nah, sedangkan yang C itu ada CuSO4. CuSO4 kalau misalkan diuraikan ada CuOH2 yang mana basa lemah ditambah H2SO4 yang mana asam kuat, jadi dia itu hasilnya asam. Ini juga bukan jawabannya karena setiap yang asam berarti kurang dari 7. Oke, sekarang option yang D adalah NaCN. NaCN itu kalau misalkan diuraikan ada NaOH yang mana basa kuat ditambah HCN yang asam lemah, jadi dia itu hasilnya basa. Nah, seperti yang kita tahu, basa itu pH-nya lebih dari 7. Jadi bisa kita simpulkan adalah jawabannya yang D. Karena ya tadi pH-nya itu lebih dari 7. Oke, lanjut, kita akan jawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah, jika asam kuat dicampur dengan basa lemah, maka akan terbentuk larutan garam yang bersifat apa? Jawabannya adalah bersifat asam. Kenapa jawabannya asam? Karena asamnya itu lebih kuat dan basanya itu lemah, jadi basanya itu kalah. Nah, karena asam kuat udah gak butuh dihidrolisis, sedangkan basa lemah butuh, jadi basa lemah itu ngambil ion OH- dan menghasilkan ion H+. Maka garam yang dihasilkan itu bersifat asam. Oke, jadi selanjutnya adalah nomor 5. Nah, di nomor 5 ini yang ditanyain adalah berapa pH dari larutan NH4,2SO4 yang 0,1 M dengan nilai KB-nya itu adalah nilai KB NH3-nya itu 1 dikali 10⁻⁵. Oke. Jadi pertama-tama ini kita uraiin dulu, ada NH42SO4 itu diuraiin jadinya ada 2NH4 plus ditambah SO42-. Tuh. Nah, NH42SO4 ini punya 0,1 mol. Sedangkan 2NH plus itu punya 0,2 mol. 0,2 mol ini diperoleh karena 0,1 itu punya NH2SO4 dikali koefisien dari NH4 plus. Tuh. Nah, sekarang kita masukin rumusnya ya.
konsentrasi H plus sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi dari NH4. Langsung aja kita masukin angkanya. Tadi KW-nya ada 10 pangkat min 14, sedangkan KB-nya itu ada 10 pangkat min 5. Terus tadi konsentrasi dari NH4-nya itu 0,2 molar. Ya, jadi ini hasilnya adalah 1,4 dikali 10 pangkat min 5. Nah, jadi pH-nya adalah min log 1,4 dikali 10 pangkat min 5. Nah, jadinya itu 5 min log 1,4. Nah, 5 min log 1,4 ini jadi 4,85 garam asam. Tuh, jadi jawabannya adalah 4,85. Oke, jadi selanjutnya ada nomor 6. Nah, soalnya itu adalah terdapat 0,1 larutan garam. 0,1 larutan garam. NH4CH3COO 0,25 M. Nah, KaCH3COOH-nya itu sama dengan 1,75 dikali 10 pangkat min 5, dan KB-nya si NH3 ini adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, ditanyanya itu berapakah nilai ketetapan hidrolisisnya. Jadi kita langsung masukin aja rumusnya ya, yaitu adalah KH sama dengan KW per KA KB. Langsung kita masukin aja tadi angka-angkanya. KW-nya itu tadi 1 kali 10 pangkat min 14, dan juga KA-nya adalah 1,75 dikali 10 pangkat min 5, dan sedangkan KB-nya itu ada 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Nah, jadi itu hasilnya 3,17 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Jadi ketetapan hidrolisisnya adalah 3,17 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Selanjutnya nomor 7, itu soalnya adalah pH dari larutan yang terbentuk pada hidrolisis garam NaCN adalah 0,01 M. Sedangkan jika KCN-nya sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 10, berapa hasilnya? Nah, jadi pertama nih kita uraiin dulu ya. NaCN diurain jadi Na plus ditambah Cn min. Nah, NaCN ini molnya 0,01 ya tadi. Nah, langsung kita masukin rumusnya setelah diurain. Itu adalah konsentrasi OH min. Rumusnya akar KW per KA sama konsentrasi Cn min. Nah, langsung kita masukin. Tadi KW-nya KW-nya ada 10 pangkat min 14, sedangkan KA-nya itu 10 pangkat min 10, dan juga konsentrasi Cn min-nya ada 0,01. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Dah, sekarang pOH-nya ya. pOH-nya itu sama dengan min log
konsentrasi OH nih rumusnya. Jadinya langsung aja kita masukin negatif log 10 min 3 sama dengan 3. Lanjut. Jadi POH-nya adalah 3 ya, tadi udah ketemu. Dan pH-nya adalah 14 dikurang 3 sama dengan 11 gitu. Jadi untuk cari pH itu rumusnya ada 14 dikurang POH ya. Tuh, jadi hasilnya adalah 11. Oke, selanjutnya kita udah ada di nomor terakhir nih, nggak terasa ya. Oke, jadi soalnya itu adalah jika 5,35 gram NH4Cl, MR-nya adalah 53,5, dilarutkan dengan air hingga volumenya itu jadi 250 ml. Akan diperoleh larutan dengan pH berapa? Nah, KB-nya ini diketahui, KBNH3-nya itu diketahui adalah 1 dikali 10 pangkat min 5. Jadi pertama kita cari mol NH4Cl-nya dulu, yang rumusnya adalah G dibagi V. Nah, langsung kita masukin angkanya, ada 5,35 gram dibagi 53,5 mol. Min 1 pangkat min 1 ya, sama dengan 0,1 mol. Selanjutnya adalah konsentrasi dari NH4Cl. Nah, cara carinya itu rumusnya ada N bagi V ya. Nah, langsung kita masukin juga ya. Ini tadi ada 0,1 mol. Terus volumenya itu kita jadiin dari mililiter ke liter ya, jadinya dibagi 1000 jadinya 0,25 liter ya. Nah, 0,1 dibagi 0,25 hasilnya itu adalah 0,4 molaritas. Nah, garam NaCl kan berasal dari basa lemah dan asam kuat, berarti sifat asamnya itu dicari gitu. Kita harus nyari ion H, konsentrasi ion H plusnya. Nah, sekarang kita masukin dulu rumusnya, itu adalah akar KW per KB terus NH4Cl. Langsung kita masukin juga, angkanya adalah akar 10 min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 0,4 M SAR sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 M. Terus lanjut pH-nya. pH-nya belum diketahui, jadi kita cari negatif log ini rumus ya, negatif log konsentrasi H plus sama dengan negatif log 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, bisa diubah lagi jadi 5 min log 2. Oke, segitu aja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Be happy and never surrender. Stay healthy Bapak. Ini buktinya saya ngerjain ya Pak. Tuh, sumpah Pak. Nih. Ya. Mohon maaf juga kalau misalnya tadi saya agak kayak pengen ketawa-ketawa gitu, soalnya di depan saya ada Haryu, Natania sampai tari lagi latihan nari. Semoga Bapak enjoy video ini. Jangan lupa untuk berikan saya nilai yang bagus. Hope Bapak enjoy watching this video and be happy. Don't forget to cry and always smile. Thank you for watching.